Baik, ya acara apa tuh, Mbak? Acara apa? Ini acara ulang tahunnya Museum Kris. Oke. Ya, Museum Kris Nusantara cuma ada di Kota Solo. Besok tinggal 2 hari lagi. Oh gitu. Kesini kalau mau lihat kris yang bagus dan berkualitas. Oh berarti malam ini belum ya? Udah dari kemarin. Berapa hari berarti? Tanggal 6 sampai dengan tanggal 11. Oke. Ya. Khusus hari ini spesial buat teman-teman komunitas Vespa. Siap. Komunitas Vespa mesti mencintai kris. Asik. Cowok punya keris semua, ya dah Mas. Dia keris dah, Mas. Kamu Itu ada- Vespa ya kan. Oke. Kita lagi ada di acara Monumen Kris Solo bersama teman-teman Vespa, oke? Nih. Ya, coba teman-teman, ini ada guide museum Mbak Putri. Pemandu museum ya. Pemandu museum. Oke. Memang kita masuk ke dalam museum. Ini Museum Kris. Ya, dalam museum. Selamat datang. Ya, leres. Sudah kare kan? Nggih lho. Kakak kelas. Hah? Kakak kelasku loh. Jenengan kakak kelasku. Wih, malahan. Oke, siap. Wih, ternyata Reoni. Oke. Silakan. Oh, salah museum. Oke ya. Ah. Saya bilang sahabat museum, tangan kanannya museum, di hatinya masing-masing ya, jangan di hatinya orang ya. Oh ya. Oke, coba tes dulu. Salam sahabat museum. Museum di hatiku. Oke. Ya, Museum Keris Nusantara, kenapa kok namanya Museum Keris Nusantara? Karena di Museum Keris ini terdapat koleksi hibah atau pemberian dari seluruh masyarakat se-Nusantara, teman-teman. Boleh panggil teman-teman ya? Boleh. Oke. Ya, jadi untuk Museum Keris Nusantara ini diresmikan secara langsung oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo pada tanggal 9 Agustus tahun 2017. Tepatnya pada hari ini kita berusia 7 tahun. Nah, dasar dari pendirian Museum Keris Nusantara ini sendiri adalah adanya pengakuan dari UNESCO bahwa keris merupakan salah satu dari 90 warisan budaya tak benda yang diakui oleh dunia di Paris, Prancis pada tanggal 25 November tahun 2005. Museum Keris Nusantara ini berdiri di area Taman Sriwedari dan berdiri di sebelahnya salah satu cagar budaya di Kota Surakarta, yaitu bekas Rumah Sakit Jiwa Mangunjaya. Tapi tenang ya teman-teman, saya bukan salah satu pasien dari situ, ya. Tapi lulusannya situ sih. Ya. Nah, Museum Keris Nusantara ini ada 5 lantai sebenarnya, tapi lantai 1 hanya untuk tempat parkir saja. Jadi yang ada koleksinya hanya ada 4 lantai yang bisa dikunjungi. Nah, di lantai ini adalah lantai 2, namanya lantai Wedaring Wacono. Kalau digambarkan dalam buku itu seperti halaman judulnya teman-teman, ya. Keris atau disebut dengan sing mlungker nanging iso ngiris, yang meskipun berlekuk-lekuk tapi bisa tajam, yang memotong benda. Tetapi bukan untuk itu sebenarnya fungsi keris. Keris adalah kawruh sinengker dalam bahasa Jawanya. Artinya atau maknanya adalah ilmu yang dirahasiakan, di mana di dalam keris ini setiap bagiannya itu memiliki simbol, merupakan simbol dari makna filosofi yang diakui oleh dunia tadi. Jadi di dalam keris ini banyak sekali simbol-simbol filosofi yang bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya, bentuknya ada yang lurus atau leres disebutnya keris leres, ada yang berlekuk atau bergelombang disebutnya dengan lok. Leres atau lurus itu adalah merupakan simbol satu tunggal atau esa, siapa Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ada yang berkelok-kelok disebut dengan lok, jumlahnya pasti ganjil Bapak. Teman-teman, ganjil kenapa? Sebagai penggambaran ketidaksempurnaan manusia, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan belum? Oke, jalan. Oh enggak ya? Tanya dong. Paling tua koleksi. Paling tua koleksi keris di sini itu tahun berapa, Kak? Era Buddha. Jadi kalau kita tidak bisa memperkirakan tahunnya Bapak, Ya. di sini adalah penangguhan
oleh kurator atau dikurasi di data, itu yang diketahui hanyalah masa atau penangguhan. Itu paling era Majapahit, era Mataram, Tuban Mataram, kemudian Cirebon, seperti itu Bapak. Jadi perkiraannya paling seperti itu. Jadi tidak bisa memastikan tahunnya karena semuanya adalah hibah atau pemberian. Kadang yang menghibahkan atau memberikan ke sini pun tidak tahu sejarahnya. Seperti itu Pak. Jadi Kalau nyari kerisnya kayak di sekitar 1300-an gitu ya. Era Buddha Pak, yang paling tua saat ini di Pantai Lima. Oh, masih ada. Jadi kalau untuk eranya itu ada keris baru atau disebut dengan keris Kamardikan dan keris sepuh Lawasan, yang mana itu dibuat oleh para empu pada masa dahulu. Nah, pada saat ini kita sedang memamerkan era Majapahit kalau di Museum Keris Nusantara. Kalau yang di Royal Pringsewu itu eranya Mataram. Oh gitu. Seperti itu. Oh, basicnya keris itu dari apa sih Kak bahannya? Bahannya, baik. Pertanyaan bagus banget ya Pak. Jadi ada 3 perabot utama dari keris. Yang pertama adalah bilah yang tajam tadi yang saya sebutkan, leres dan berkelok-kelok atau ada looknya. Kemudian ada warongka atau sarungnya, dan juga ada jejeran. Dari bilahnya, material utama salah satunya bilah. Bilah itu ada 3 material utama: besi, baja, dan nikel. Atau kalau zaman dulu pakainya batu meteorit. Atau bisa menggunakan logam, jenis logam yang lunak. Karena besi dan baja kan sudah kuat Pak. Untuk menghasilkan pola pamor atau motif pamor pada bilah kerisnya ini itu menggunakan nikel atau batu meteorit atau logam yang lunak atau yang mengandung bahan krom. Ya. Untuk satu keris prosesnya itu berapa lama Kak buatnya? Itu bisa bertahun-tahun. Karena apa? Ritualnya. Dalam proses pembuatan keris itu makanya kenapa dianggap bernyawa, ada isinya, enek kodame. Itu sebenarnya dianggap sakti juga kan, larinya pasti nanti ke klenik, syirik, musyrik. Kalau orang awam ya istilahnya, sebenarnya tidak seperti itu konsepnya. Konsep dari pembuatan keris ini sebenarnya adalah perantara doa kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi di dalam keris bagian-bagiannya itu pasti ada makna filosofi seperti itu Pak. Jadi berapa lamanya itu tergantung dari pertama material, yang kedua adalah teknik penempaannya, supaya pamor yang mau dimunculkan apa dulu itu, seperti itu Pak. Kemudian doa-doa apa yang mau digambarkan dalam pusaka tersebut. Ritualnya sebelum si empu membuat keris ini ada yang namanya tirakat, bisa bentuk puasa dalam berpuluh-puluh hari, nggak hanya 1-2 hari Pak, jadi berpuluh-puluh hari. Kemudian bisa bertapa atau menyepi, itu bisa juga berpuluh-puluh hari, makanya itu yang menghabiskan waktu lama. Kemudian materialnya, ada tinata emasnya, itu akan makin banyak memakan waktu. Kalau zaman dulu karena memang masih teknologi sangat minim ya, kemudian alat-alatnya semua serba manual kan ya, serba tradisional, itu memakan waktu lebih banyak. Kalau sekarang sudah banyak terbantu dengan mesin atau alat-alat teknologi tinggi, jadi waktunya lebih singkat. Kalau nilai kita bicara soal nilainya, value keris itu, Vespa, kita main Vespa itu tua itu semakin tua semakin mahal. Betul. Nah kalau keris, gimana kita mengukur value keris itu? Sama Pak, makin tua juga makin mahal. Ini tua murah ini malah ya. Ini Ini kira murahan toh. murah. Nah, ya seneng banget sih. Semakin tua dia akan semakin mahal. Iya, Oke. sama. Tapi sekarang itu banyak sekali yang jane keris enom, keris anyar tapi dituaki itu banyak. Oh, dibikin tua, Iya. terus. Tapi tetap kelihatan. Kalau yang paham keris akan tahu. Iya, juga. tetap Ya, kelihatan. sama di Vespa juga ada yang Nah. muda dibikin tua, Betul. biar orang ketipu. Biar belinya kan dengan Itu harga yang nilainya tinggi bisa kan, tinggi. Pak. Oh Oke, gitu. sama. Itu kalau boleh tahu Oke. berapa nilai keris yang paling mahal yang jenengan pernah Yang dengar saya atau tahu? ketahui ya di sini ya Pak, Ya. karena di lantai 5 itu ada keris titip pamer. Jadi punyanya seorang kolektor yang juga beliau adalah salah satu investor dari Museum Keris Nusantara dulu pas pembangunannya. Itu ada yang ditawar sampai 4,5 M. Itu karena dihiasi dengan intan berlian. Itu keris apa namanya? Kita nanti naik aja. Oke. Oke. Pertanyaan?
Ada kris harganya 4 miliar, Mon. 4 miliar, 4 miliar Vespa lebih. juga ada. Vespa juga. Hanya, ya kan. Mungkin jadi kan. Ya oke. Monggo, kita lanjut ke lantai. Let's go, kita naik. Kita ke lantai 3. Let's go. Lantai mana ya? Ada Hani, ya. Ayo. Pamor itu yang apa namanya? Bukan ada pamor. Pamor itu apa sih, Pak? Pamor itu yang diciptakan oleh nikel atau batu meteorit atau tadi. Nah, pamor ini menyesuaikan dari Gelap kan? Jangan foto bang. Memikirkan sendiri kan seperti ini. Bisa Pak? Itu bisa dibikin Bisa. pamor. Bisa. Saya Bapak pesen Pengen- ke kuning. pengen seperti ini. Saya pengen pamor kulit semonggo misalnya. Itu akan dibuat. Kenapa kok disebut kulit semonggo? Karena bentuknya motif seperti kulit semangka. Ini Pak. ada. Di sini banyaknya malah kulit semangka Pak. Oh. Nanti di atas sini. Kalau yang paling mudah plus motor. Atau yang paling sih, mudah itu karena yang atau menghibahkan paling banyak nomornya kalau paling mudah. Naik nih. boleh pakai lift kalau sudah merasa sepuh. Tadi kita ngelihatnya ke lift ya, tak video lift malah ya kan naiknya tangga gitu. Tadi sudah 3 kali loh Pak. Dengan kebak, sekar kopi. Sini. Ini udah masa kecil masih mau. Wah, sekecilku. Nah, kita di lantai 3. Di lantai ini disebut dengan lantai Purwani Pacono, di mana di sini terdapat papan informasi mengenai eksistensi keris di masyarakat atau keberadaan keris orang tua? yang sebenarnya dulu yang mana dulu kemudian seorang keris diminta untuk melakukan mengamati pada manusia. Raja yang kedua melakukan kita dari manusia ini dengan menggunakan keris itu sebenarnya sebagai pegangan ataupun gantung. Kemudian saya dulu hanya anak laki-laki yang sudah sunat, yang menikah dan juga seorang perempuan yang bergelar istri. Tapi kerisnya jenisnya patung. Patung ini fungsinya adalah untuk menjelaskan bukan fungsinya tetapi ya. Nah, saya keris ini sebagai adik kandung warisan atau warisan secara turun-temurun, tetapi tidak memenuhi harus satu aliran darah. Boleh kepada siapapun yang bercocok, karena nggak sembarangan. Ya biasanya ada protes-protes yang kadang di luar mulut. Ini seru, ada yang protes ini awalnya berkasa negatif gitu ya. Kemudian ada misalnya orang yang mana. Nah itu kan nggak cocok nih sama jenengan, takutnya mempengaruhi watak jenengan. Nah itu. Nah itu was semua kelihatan di situ karakternya jenengan yang baik-baik, yang kurang baik gitu, yang enggak baik itu ada semua. Lanjut sebelah sini. Nah, di sini adalah perabot keris. Maka ada bilah dengan pilar emas. Kemudian ada handle atau disebut dengan jejeran, yang mana bahannya tidak menutup hanya dari kayu aja, bisa dari logam, bisa dari daging gajah, tulang hewan seperti itu. Nah,
ada warongko atau sarungnya. Warongko dari keris itu juga punya casing. Casingnya warongko disebut dengan pendok. Di mana pendok ini fungsinya untuk menunjukkan strata kayak gitu. Itu Pak. Ini punya ini sendiri-sendiri. Yang membedakan adalah motifnya atau apa? Bentuknya. Oh, Kan bentuk. beda. Ini bentuk bunton, pendok bunton. Ini blewah karena meleweh gitu loh. Kemudian ada yang punya keris nggak di rumah? Belum punah? Belum. Belum punya maksudnya? Belum. Belum punah. Belum punah. Siapa yang belum punah? Kemudian ini pendok bunton suara dan ini topengan karena di atasnya seperti ada kayak mahkotanya itu Pak. Itu biasanya digunakan untuk putra raja, putra mahkota atau raja. Gayaman biasanya digunakan untuk aktivitas harian gitu. Ini enggak non resmi lah. Sedangkan ini adalah warung ladang yang biasanya digunakan untuk pas pernikahan kayak gitu. Jadi upacara resmi menggunakannya ladrang. Kayak apa seperti job presiden, seperti job wali kota seperti itu biasanya menggunakan. Kalau pakai sekap sangkep biasanya pakai yang warung ladrang. Nah, kalau di sini ini ada 5 koleksi. Ada yang tahu bedanya? Ada yang tahu bedanya nggak? Oh enggak. 1, 2, 3. Dengan koleksi yang ini 4, 5 ada bedanya satu. Bedanya ada tapi macam. Kalau yang 1, 2, 3 dari kayu. Disebut dengan tidak semua pusaka atau pusaka itu memiliki nama atau gelar. Biasanya yang punya filosofi itu nah kalau yang di sini ini salah satu Kita naik lagi. Banyak banget katanya. Ada 5 lantai. Set. Cipta menghasilkan karya adiluhung adalah yang luar biasa. Di mana di sini ada diorama dari proses pembuatan keris itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Buktinya apa sih? Gitu. Buktinya ada pada relief candi. Ada beberapa candi yang membuktikan bahwa keris itu sudah ada sejak zaman dahulu. Salah satunya adalah Candi Sukok. Sudah pernah tidak Candi Sukok? Oke, itu kan ada relief seperti itu Pak. Pernah mesane? Nah, itu kan ya, sebelahnya itu Gayoni Pak. Ini Gayoni siapa? Nah, makanya kan disebut Candi Saru itu karena ada Linggayoni itu. Nah, Linggayoni itu adalah penggambaran dari penyatuan dua kekuatan. Nah, kalau ini kita mengadopsi dari yang Candi Sukok dan membuktikan bahwa memang keris sudah dibuat dari ini. Ada para pajak yang sedang para ampuh yang sedang proses pembuatan keris di pesalen atau tempat pembuatan keris. Nah, kenapa kok ada gamelan di sini? Karena ketika selesai, biasanya kan keris dikirap nih. Nah, saat kirap keris, Pang-pangan. Lagunya. Iya, kalau itu kan juga kalau keris yang biasanya laki-laki itu kan yang sekitar 30